Noe, sila Noe. Noe, Apa, Pik? Noe, sini lu Noe. Tengok nih Noe. Noe, ini Noe. Mana? Ini Noe. Sini. Oh sini Noe. Ini Noe, anak-anaknya Noe. Berita, aku baca berita kan, ada viral. Masa ada anak-anak sekitar ratusan orang tidak sekolah Noe di Ini nanti pesisir Noe. fokus tuh produsernya kau nyontek lupanya. Bukan Noe, baca berita Noe. Jangan dikasih tahu Noe. Kalau Sama coba lihat lagi. ini beritanya Noe. Beritanya, kok bisa kayak gini, Pik? Iya, kasihan kan Noe ya. Padahal kan anak-anak ini adalah generasi emas bangsa Noe. Iya sih. Iya, dia tuh penerus-penerus kita di masa depan nantinya Noe. Kasihan Iya, kan Noe terus ya. kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu banyak yang putus sekolah, terus nanti masa depan mereka tuh jadi kayak mana kan gitu kan? Iya, kita bingung siapalah Terus nanti pengganti-ganti iya, kita. jadi pendidikan mereka tuh mereka kurang pendidikan, terus nanti besarnya ya kita tahu sendiri kan, apalagi zaman sekarang ini kan luar biasa ya, Pik ya. Luar biasa. Karena gara-gara mungkin anak yang banyak putus sekolah jadinya anak-anak itu terlalu bebas terus Terlalu bebas. dan Iya, mereka nggak ada masa depannya gitu. Iya sih ya. Maunya ada yang orang baik hati nih Noe yang memberikan mereka pendidikan, memfasilitasi gitu Noe. Maunya ada ya Noe ya, orang baik hati seperti itu ya Noe ya. ya mungkin kalau sekarang ini kayaknya kita banyak apa ya lebih ke apa sih bilangnya prihatin ya Prihatin Noe. sama anak-anak sekarang karena dan kadang pun orang tuanya kan kayaknya ya udahlah gimana lagi Gimana namanya lagi? juga nggak ini kan nggak ada biaya Nggak ada atau biaya. apa ya udah anaknya terlantar atau gimana atau gitu nggak anak-anaknya sekolah udah bantuin bapak aja kerja gitu. Jadi anak-anaknya nggak bisa sekolah kayak gitu. kau kan kemarin kalian kenapa ini baru mau aku bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noe, Raffi. Waalaikumsalam. Pagi-pagi muka kusam, cemberut, sedih gitu. Hidup itu udah sedih, jangan dibuat sedih lagi Noe, Aduh. Raffi. Tapi Budi, kenapa, kalau Pak? Noe tiap pagi memang kusam mukanya. Oh, iya. Mau sedih, mau bahagia. Tetap aja kayak gitu. Tetap aja kayak gini. Kenapa rupanya? Apa cerita? Apa cerita? Apa cerita? tunggu bentar ya Kok Iya. kayaknya muka Tunggu kalian sedih bentar. kali? Kenapa? Mama aku nonton loh di rumah tuh. Kenapa Kalian mama bilang muka aku kusam ya. Aduh. Ditandain mama aku nanti kalian. Jadi terus kayak mana tadi? Apa? Kayak mana tadi? Kenapa? Apa yang membuat kalian sedih rupanya? Ini tadi. Jadi gini. Gimana? Malah Kaget dipancing. ketemu nggak ada. Apa, Agak apa, lola apa dia. cerita? Nah, aku Apa cerita? agak sedikit sedih sih, Bud. Karena kita tahu ya sekarang ini, zaman sekarang ini. Anak-anak yang di bawah umur itu Iya. yang masih kecil. Iya, kecil Nggak kali ada, ya. segini Nggak sampai anak segitu apa, juga. nggak ada segitu. Iya enggak kan namanya masih kecil, namanya anak kecil. Iya nggak gitu segitu kan. juga. Terus? Kayaknya banyak yang putus sekolah. Iya. Iya. Nggak menyambung misalnya dia cuma sampai SD aja misalnya gitu kan. Nggak sampai S3 gitu. Jadi apa? Jadi inilah Budi, aku tadi nyari-nyari juga kan, maunya ada orang yang baik hati gitu, yang mau membantu anak-anak itu untuk sekolah Oke. gitu. Rafiq, Noe, kalian tuh gak usah khawatir. Jadi itu yang buat kalian sedih. Iya sih, sedih Iya. memang. Karena kalian membaca berita, Berita, terkait dengan Sedihnya anak-anak tuh, yang Bud, putus sekolah gimana ya, kayak Pik gitu. ya? Ini kenapa sih? Sedihnya kok kayak gitu? Dipendem karena anak Acting sekarang, banget. iya. Iya. Gitu kan, Pokoknya tadi kalian ada gak usah sedih lah karena aku punya sahabat Yakin? ya. Iya, aku punya sahabat yang memiliki yayasan bergerak di bidang sosial begitu. Nah, Oh, jadi ini berarti sosial ini maksudnya untuk anak-anak yang iya, nggak sekolah? pendidikan kayak gitu untuk para anak-anak, khususnya anak-anak di pesisir yang putus sekolah atau yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi itu yang buat kalian sedih, tenang, nanti akan dijawab oleh sahabat aku ya. Wow. Oke, jadi sebelum kita undang sahabat aku, kita juga mau sapa pemirsa dulu Sapa ya. pemirsa dulu, oke. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Apa kabarnya? Luar biasa, Luar biasa. ya. Ketemu lagi bareng saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ahmad Rafiq di acara yang sangat semangat, apalagi kalau Iya. bukan acara Kopi Kopi Pagi. Oke, dan tentunya di pagi hari ini kita harus tetap semangat Iya, ya. tetap semangat. Karena kita akan kedatangan para bintang tamu yang nantinya akan memberikan inspirasi bagi kita semua ya. Betul sekali Budi. Apalagi tadi seperti yang Rafiq baca berita dan juga tadi kayak case yang disampaikan oleh Noe bahwasannya banyak sekali zaman sekarang anak-anak yang putus sekolah karena apa? Karena tidak memiliki finansial yang Finansial dan, cukup iya, dan harus fasilitas membantu pendidikan, keluarganya iya. begitu ya. Dan tapi kita nanti akan sharing bersama dengan salah satu sahabat kita ya yang memiliki yayasan yang bergerak di bidang sosial, ya. Sosial, betul. Tentu pemirsa juga penasaran bagaimana
yayasan tersebut berdiri dan fokus mereka kemana saja, langsung saja kita panggil. Ini dia bintang tamu kita, ya, Lukman. Ya, Abang dan Lukman kita. Oke, halo. Wah, Bang Lukman sehat. Bang Lukman. Ini Bang Lukman pemain gitar Noah ya. Iya. Kan kok mirip ya? Iya. Kok mirip ya? Oke. Iya. Abang ke tengah boleh Iya. di sini iya. Mirip ya? Rafiq sebelah sana coba biar Noe sama Bang Lukman disandingkan. Baru kan? Ini kayaknya acaranya kembar-kembaran ya. Ini kembar. Kita kembar. Mungkin kalian semua bisa pilih kami untuk maju ya. Pemilihan apa ini? Pemilihan apa? Maju. Maju, bukan pemilihan, maju aja maju doang. lagi. Lain ya kan. Tapi sebentar lah, aku lihat kalian seperti angka 100 kalau begini. 1100. Kayaknya dia udah mulai body swimming ya. Iya. Iya. Body swimming kok nih Budi. Baik, terima kasih Noe. Iya, terima kasih Bang. Iya. Ayo Bang silakan. Duduk di belakang gue. Kita duduk dulu ya Bang Lukman ya. Waduh. Aduh, Rafiq seperti biasa ya di Kopi Pagi, nggak seru kalau misalkan tidak ada kopinya ya. Wah. Apalagi kita sudah kedatangan bintang tamu Bintang kita yang tamu kita. spektakuler ya. Kita panggil Bang Chan. Bang Ican. Waduh. Bang Lukman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah Oke, minum sehat. kopi Bang? Kopi. Kopi ya, tapi kopi. untuk saat ini kita hanya kopinya dulu Bang. Oh iya. Iya, pecelnya nanti Oh ya. iya. Beli Setelah makan sendiri. siang ya. Iya. Oke. Tapi beli sendiri ya Udah Bang bisa ya. jual makanan di sini ya. Kita Bang Chan ini spesialis kopi aja Bang. Oh spesialis kopi ya. Ya lontong, nasi penyet nggak ada ya Bang ya, jangan diminta. Emang kantin sekolah itu Apa? ya. Iya. Bang Lukman silakan Oke, dinikmati silakan dulu Bang kopinya Lukman dinikmati. ya. Iya. Aduh, pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita ya, silakan diambil cemilannya, minumannya ya sembari menyaksikan kita di sini. Waduh. Seger banget ya. Nikmat ya Nikmat pagi-pagi. banget kopi buatan Bang Chan. Terima kasih Bang Chan. Iya, Rafiq ini sudah ada langsung Bang Lukman ya. Bang Lukman. Selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak ya, Pesisir Indonesia. Waduh, hafal saya Bang ya. Berarti besok udah bisa direkrut. Oh, bisa direkrut. Jadi apa kira-kira Bang yang cocok? Volunteer. ya kan? Anak-anak Dicoba yang dulu ada di aja. pesisir. Dicoba dulu aja. Oke, iya. Rafiq tadi kan membaca berita-berita bahwasannya banyak sekali sekarang kasus-kasus yang marak begitu ya Iya, Bang ya. benar banget. Tentang anak-anak yang putus sekolah, yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan banyak hidup banget. keluarganya. Nah gitu. Ini sudah ada langsung orang yang memiliki yayasan yang bergerak di Wah. bidang sosial. Jadi Sosial. Rafiq mau nanya apa ini, silakan. Ini saya hadirkan Rafiq. Wah Bang Lukman, tadi kan saya juga baca tadi ya kan, ada berita anak-anak yang tidak bisa sekolah karena fasilitasnya gitu kan. Itu ada nggak Bang mungkin yang bisa membantunya gitu Bang? Oke. Sebenarnya sih banyak ya. Saya hanya satu dari sekian banyak orang-orang baik. Satu dari di- sekian banyak orang Lukman. Orang-orang baik, orang baik yang peduli terhadap anak ya. Iya. Tapi mungkin di sini saya lebih ke anak-anak yang ada di pesisir Indonesia. Jadi banyak banget sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu kan dalam membantu mereka bukan hanya pendidikan, tetapi banyak sekali seperti pemampatan waktu luang, seni budaya, kemudian olahraga, sampai bahkan bagaimana mereka kita bantu untuk mandiri hidupnya. Arti mandiri itu ketika nanti sudah lewat usia anak, apa yang bisa mereka lakukan, peluang-peluang kerja, apa yang bisa mereka kerjakan untuk menghidupi keluarga mereka. Membantu Tepuk keluarga tangan mereka. dong Wah. Rafiq, keren banget. Jadi sekali Keren lagi sekali ya. tidak hanya dalam bidang pendidikan ya Bang Lukman, Iya, benar ya, tetapi banget. juga ada pengisian waktu luang, kemudian olahraga dan bagaimana anak-anak ini bisa melatih bakat dan minatnya gitu ya Bang ya, agar lebih bisa produktif kembali. Dan tentu bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin langsung bertanya bersama dengan Bang Lukman ini selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia, pemirsa bisa langsung menghubungi di nomor interaktif kita di 0811 6100 386. Saya ulangi sekali lagi bagi pemirsa yang ingin penasaran dan bertanya langsung bersama dengan Bang Lukman, pemirsa bisa langsung menghubungi di 0811 6100 386. Nah Budi sebelum Ya. pemirsa bertanya, ini aku masih penasaran Iya, lagi silakan, nih. Rafiq. Apa Ini tuh, Rafiq? Bang Lukman, kalau yayasan ini Bang Lukman, ini sejak kapan berdirinya? Kan kita pengen tahu Iya. juga ya. Kalau berdirinya sih di masa pandemi ya, Iya. tahun 2021 awalnya berdiri, kemudian
saya dipertemukan orang-orang baik. Jadi ada beberapa orang-orang yang mengajak saya untuk membentuk Yayasan Kesejahteraan Anak Pesisir Indonesia. Atau biasa disebut dengan YKPI. YKPI. Iya, YKPI. Jadi di YKPI itu ada beberapa dewan pembinanya itu ada dari penggiat anak, ada Bang Misran Lubis, kemudian ada ya penggiat anak di bidang psikologi itu ada Bu Irna Minauli, kemudian yang di dunia usaha ada Pak Eriansyah, kemudian ada juga Pak Aris Darmono, satu lagi ada Bang Hamid gitu kan. Jadi mereka lah yang membantu saya mendirikan yayasan. Ya tambah ada beberapa dewan penasihat dari akademisi, yaitu ada Pak Rustam Papakhan dan Bang Wiraputra. Nah, jadi itu sih dipertemukan sama orang-orang baik. Terus kita punya satu ide, sevisi bagaimana kita sekarang lihat seperti yang tadi dilihat oleh Bang Rafiq gitu kan. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah, kemudian kesejahteraan. Jadi kita bertujuan bagaimana mengembalikan fungsi dan hak-hak anak tersebut di pesisir, yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tepuk tangan, keren Rafiq jawabnya pakai undang-undang. Pakai undang-undang ya. Sangat lengkap. Kayak gitu emang. Oke. Nampak visipnya ya. Iya. Jadi awal berdirinya ini melihat keprihatinan di warga setempat gitu, anak-anak setempat gitu. Sebenarnya bukan hanya itu, background saya kan memang anak pesisir. Saya lahir dan tumbuh di pesisir, dan rata-rata teman-teman saya tuh nggak ada yang sekolah gitu, tamat SD udah, SMP udah. Kalau gitu. boleh tahu pesisirnya di mana? Gitu, Di Langkat. Oh di Langkat. Nah, saya di Langkat. Jadi saya berpikir bagaimana sih teman-teman kemudian adik-adik di bawah saya peduli dengan pendidikannya, itu terutama. Bagaimana? Tapi kan memang seharusnya kita harus jadi contoh nih, baru kita bisa intervensi mereka. Benar Jadi sekali. saya berusaha untuk menjadi contoh dari awal masa pendidikan sampai kuliah gitu kan, jadi contoh agar mereka juga mau ngikutin seperti saya. Dan alhamdulillah saya di USU di Universitas Sumatera Utara, kemudian juga ada beberapa kegiatan nasional yang saya wakili melalui mewakili Sumatera Utara. Iya, karena kami Di bidang satu anak. alma mater. Iya, Alma iya. mater. Iya. Dan Bang Lukman ini salah satu pengurus pemerintahan mahasiswa di USU. Jadi Oh iya, cukup pada familiar masanya. lah begitu ya. Cukup familiar namanya Lukman gitu ya. Nah, Oke. Bang Lukman. Jadi kalau udah sampai saat ini udah berapa banyak anak-anak yang sudah ikut di Yayasan Bang Lukman ini? Kalau diikut sih kita ya datang dan pergi gitu kan. Jadi memang di masing-masing tempat tuh ada sekitar 50 anak. 50 anak. Jadi dulu tuh ada yang di Belawan, kemudian ada yang di Langkat tuh ada 2 tempat, ada yang di Dogang, kemudian ada di Kelurahan Pekangebang. Pasti salah satu nama anaknya tuh Budi. Ada nggak Bang? Nggak ada. Oh nggak ada. Baru ini namanya Iya. nggak ada di Budi. Mungkin Soalnya nama mungkin Budi ini itu familiar. generasinya kan udah generasi beda ya. Oh iya. Budi Saya itu generasi 90-an. 90-an ya. Oh berarti jet ya atau apa? Atau kolonial ya? Oke. Bang Lukman, tadi saya penasaran juga ini Bang Lukman. Nah, kita konsep daripada yayasan ini seperti apa? Apakah hanya mengajar dan turun langsung ke desa? Atau kita kayak buat suatu kayak rumahnya untuk anak-anak begitu? Jadi yayasan ini tuh bukan hanya sebatas pengajar ya, tetapi lebih ke bagaimana mengembalikan hak-hak anak. Nah, jadi bukan hanya sebatas pendidikan, tapi kita coba kembalikan fungsi dia. Fungsinya tuh kesehatannya, Oke. kemudian fungsi ekonominya, kemudian fungsi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses sebesar-besarnya di apapun yang mereka mau. Baik itu secara olahraga, seni dan budaya. Jadi di yayasan ini kalau nggak fokus ke pendidikan ya, tetapi banyak sekali dan bahkan kita ada beberapa buat kajian di yayasan ini, Wow. kajian-kajian tentang bagaimana sih dampak dari pekerja anak yang ada di pesisir, kemudian beberapa hal yang memang mempengaruhi perubahan dan pola pikir anak yang ada di pesisir Indonesia. Maka tadi kenapa saya tadi kenalin beberapa dewan pembinanya. Dewan pembina itu dari beragam, artinya dari beragam terapan ilmu yang ketika kita share ke mereka punya ide dan gagasan, nggak hanya sebatas Siap. patok ke pendidikan. Iya. Jadi tidak hanya hard skill aja yang diuji begitu, tapi juga soft skill yang bisa dibagikan kepada seluruh anak-anak sehingga nanti dari soft skill itulah terbangun
minat dan bakatnya begitu Iya, ya. bener Bang, banget tuh, Oke. Bang Budi. Keren ya Raffi Keren ya. sekali ini Budi. Waduh, masih muda Masih gitu, muda, udah sudah membantu, memiliki mimpi yang sebesar dan ini membantu dan sudah terwujud gitu ya kan. Dan dia membantu anak-anak di dekat kampung halamannya begitu di daerah pesisir. Iya. Oke, Nah, Bang Lukman sendiri Bang, dan awal terbentuknya kan Abang bilang udah dibuat rumah, banyak anak-anak. Ini ada awalnya ada penolakan nggak sih Bang? Iya. Karena kita ketahui anak-anak yang putus sekolah ini pasti dia mencari duit untuk keluarganya mungkin ya. Iya. Karena banyak juga kan ini cuman anget-anget doang, Iya, cuma di gitu. awal-awal doang tidak ada continuitiesnya gitu. Memang pasti ada, namanya kan hal yang baru. Terus kan hal yang baru ini kan kita bawa, artinya akan merubah mindset dan perilaku kehidupan masyarakat. Otomatis hal-hal yang mungkin yang biasa selama ini dilakukan mereka seperti bekerja dan lain-lainnya itu akan mempengaruhi. Pasti ada penolakan di awal, tapi kan bagaimana kita mampu memediasi, kemudian mampu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Baik, keren banget ya Keren, Raffi keren ya. sekali. Dan tentu kita masih akan ngobrol panjang lagi ya Raffi ya. Dan juga sekali lagi pemirsa, kita masih akan ngobrol bersama dengan Bang Lukman. Sekali lagi nantinya bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa langsung bisa menghubungi di 081161000386. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu penampilan spesial dari Noe and Friends. Balik sama kita di Kopi Pagi. Halo pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Aduh, Raffi masih bersama dengan Bang Lukman Tambusai Esos ya Bang ya. Esos. Oke Bang Lukman, tadi kan itu udah ngobrol-ngobrol juga ya kan. Nah ini satu sih Bang yang membuat saya penasaran. Kenapa harus anak Bang? Karena kan kita kalau dalam dunia sosial, yayasan yang bergerak di dunia sosial itu kan banyak sekali. Kenapa harus anak dan kenapa harus orang lain kayak gitu? Nah, Oke, kenapa harus anak ya memang kita bisa lihat ya. Hari ini mungkin kita bisa ya macam Bang Budi lah, berapa lah usianya sekarang? usia saya Masih 19 tahun ya Budi enggak, ya. saya 26 Ya, tahun. 26 tahun ya mungkin. 26 tahun? 26 tahun. Artinya kan kita yang punya rentang waktu beberapa tahun dan akan digantikan. Kita harus ciptakan orang-orang yang hebat yang menggantikan kita. Siap. Ya, itu yang terpenting. Karena apa? Ketika suatu bangsa anak-anaknya terjaga dan terlindungi, maka kemajuan bangsa itu akan segera datang. Kan gitu. Karena kalau nanti anaknya banyak yang tidak sekolah, kemudian kena kekerasan, kemudian pergaulan bebas dan lain-lainnya, maka bangsa itu akan terpuruk. Maka anaklah yang harus sebenarnya diselamatkan. Terus gini, pengalaman hidup sih, pengalaman hidup karena sulitnya dulu saya untuk berpendidikan, hidup di pesisir, kemudian sulit informasi mengenai beasiswa dan lain-lainnya, sehingga itu membuat diri saya tergerak untuk menolong adik-adik, untuk mereka bisa sekolah, kemudian bisa mengikuti kegiatan event-event yang ada di nasional bahkan di internasional seperti itu. Karena memang gak semua informasi yang mungkin hari ini kita di Kota Medan itu dapat mereka serap gitu. Karena memang tidak ada lembaga atau orang-orang yang menyampaikan itu. Menyampaikan informasi itu. Maka ya KPI bukan hanya sebatas membantu mereka, tetapi kita membantu mereka untuk mendapatkan informasi beasiswa, informasi pekerjaan, bahkan informasi untuk anak-anak bagaimana mereka untuk pelatihan-pelatihan yang bisa membantu life skill mereka. Wah, Keren ya. keren. Raffi ya. Sangat luar Saya biasa sangat sekali setuju narasumber. loh dengan Bang Lukman. Iya. Karena apa, kita ini memang bakalan tergantikan. Bisa Patah tergantikan. tumbuh hilang berganti. Hari ini mungkin kita yang menjadi host, next time bisa yang lain. Bisa yang Begitu lain. juga dengan Noe ya, karena hari ini Noe yang nyanyi gitu ya kan. Next time bisa terganti ya Noe ya. Iya, apa namanya? Bangnya apa tadi saya tipe Apa sih Noe? Iya Bang, Noe mau nanya ini Bang. Untuk ini kan dia kayak jadi sekolah gratis gitu Bang ya? Bukan sekolah sih, Iya. lebih ke pendidikan non formal ya. Pendidikan non formal. Iya, pendidikan Nah, non-formal. berarti mungkin kan kalau pemirsa yang lihat di rumah atau di jalan, di pinggir jalan atau dimanapun berada, Ada ya lagi di jalan. iya, mereka kan pasti bertanya ini kan, kira-kira kalau mau ikut ke tempatnya Abang itu, apakah ada berbayar atau apa? Misalnya caranya mau masuk itu gimana, misalnya gitu.
Silakan. Bang. Sebenarnya Iya, kalau Bang. Kan kita juga kan Bang kegiatannya ini capek ya. iya. Bagaimana caranya? Soalnya kan apa ada orang mau ikut gitu Bang jadi volunteer gitu. Soalnya kan capek. Siapa sih yang mau yang Kerja terus ya kan gitu tanpa kan. ada penghasilan kan Penghasilan begitu. gitunya. Iya, kalau ditanya berbayar tidak berbayar. Ini memang sifatnya kita ikhlas lah kita bantu, tapi melalui dunia volunteer. Kalau ditanya ada atau tidaknya banyak sekali sekarang orang-orang baik. Bahkan sekarang bukan hanya mahasiswa kemudian pelajar, bahkan beberapa profesi sekarang udah memiliki kerelawan yang tinggi saya lihat. Karena beberapa kegiatan kita dibantu sama AIMI misalnya, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Isinya ibu-ibu gitu, mama-mama yang mau membantu bagaimana gizi, kemudian makanan tambahan untuk anak-anak yang ada di pesisir. Artinya banyak sekali sekarang orang-orang baik. Tinggal memang circle ini terkadang terpecah. Karena mungkin arus politik dan lain-lainnya atau arus sosial atau ketidakpercayaan. Iya. Sering banget ketidakpercayaan yang timbul di antara kita gitu kan. Tapi ketika kita memang menyatu, banyak sekali sampai sejauh ini yayasan kita bergerak nirlaba gitu. Nirlaba, benar, nirlaba dan teman-teman ada yang ngelatih nari dari 1 minggu 3 kali itu ya tanpa bayar. Ada yang ngajarin les ya tanpa bayar gitu. Itu kesadaran mereka gitu kan. Nah, tapi memang kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita kerjakan sifatnya berbayar, kita akan ya sama-sama kerjakan seperti itu. Oke, wah, luar keren. biasa sekali Begitu ya. ya Noe ya. Jadi emang luar biasa. nirlaba. Jadi Dan saya mengucapkan terima yayasan kasih untuk itu namanya pahlawan juga mereka Iya, ya. pahlawan. Oke. Luar biasa. Dan tentunya pemirsa ya yang ada di rumah juga sudah sangat penasaran Rafiq dan juga Noe bagaimana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan daripada yayasan yang dimiliki Bang Lukman ini. Yuk langsung saja kita saksikan cuplikan visual berikut ini. Ini boleh diceritakan Bang Iya, pada saat ini kapan waktu kegiatan di Langkat juga nih sama teman-teman anak-anak dari Forum Anak Kabupaten Langkat Berseri, Patenlai. ini kegiatan mengajarnya iya, ya? ini bahkan kegiatannya fasilitatornya kita latih. Oh, untuk iya. menjadi mendampingin anak-anak. Oh jadi Mendampingin sebelum anak. mengajari orang tua harus dilatih Iya, dulu. iya, Oh, benar. keren. Jadi sekarang sistemnya gini, yang SMP bisa bantu ngajarin SD, yang SMA bisa bantu ngajarin SMP, seperti itu. Oke. Jadi memang jadi benar-benar rentannya terukur nggak gitu ya, jauh. Bang, ya? Benar, Oke. nggak jauh-jauh juga umurnya sama mereka. Dan kita tidak hanya fokus mungkin kayak di ruangan tertentu begitu yang harus duduk pakai Iya. kursi dan meja, tapi bisa lesehan seperti Nah, ini gitu ya jadi Bang ya? kalau kita bilang, kalau kita tuh sanggar ya, sekolah gitu kan. Ya bukan sekolah dalam bentuk bangunan enggak, tapi bagaimana ide, gagasan dan ilmu itu nyampai ke mereka. Itu yang terpenting. Karena sekolah itu menurut saya, sekolah itu ilmu. Jadi di mana tempat itu bisa jadi sekolah. Tapi ilmu itu ketika kita sampaikan kepada teman-teman kita, ya berarti kita udah membangun peradaban sekolah gitu. Artinya nggak mesti harus ruangan gitu, tapi bisa di bawah pohon. Kita pernah loh dulu ngasih kegiatan di bawah kolong jembatan, no problem deh. Karena memang ya kita pengen nyampaikan yang baik kok. Langsung menjemput bola, menjemput orangnya benar. langsung ya. Iya, jangan pula nanti kita harus ada tempatnya gini, nanti udah ada ruangan harus ber-AC, harus ini enggak. Tapi kita ciptakan bagaimana kenyamanan anak tersebut. Bahkan di tempat anak kerja juga kita sering kok. Misalnya kan ada yang memang dia kerjanya tuh kayak di perkebunan, ya udah. Nanti pulang dia kapan dia break, kita duduk, kita sosialisasi di bawah pohon seperti itu. Dan keren sekali ya, dan juga suasana tadi lebih atraktif jadinya ya. Di ruang terbuka begitu Bang. Oke, nah baik Rafiq dan juga Bang Lukman. Tentu bagi pemirsa ini sekali lagi yang ingin bertanya bersama dengan bintang tamu kita, pemirsa bisa langsung bertanya di nomor interaktif kita di 081161000386. Karena ini menarik sekali begitu sekali ya. ini. Dan mana tahu mungkin ada seperti yang kata Bang Lukman, banyak orang-orang baik tapi belum terkumpulkan. Mana tahu ada pemirsa yang orang-orang baik lagi menonton, mungkin bisa langsung bertanya bagaimana caranya untuk bisa ikut dari yayasan ini Iya, Bang Oke. Lukman. Masih kita juga masih akan saksikan bagaimana masih ada lagi visualnya Bang Lukman. Oh iya, ini ada beberapa. Oke, Ini masih nah ini pengajarnya. ini pada saat kapan ini Bang? Ini tahun lalu kayaknya nih, masih maskeran sih. Oke. Ini waktu itu bagaimana mereka membuat pohon masalah dan impian. Oke. Jadi kita ajarin mereka bagaimana menyelesaikan masalah melalui akarnya, kemudian solusinya, sampai apa kegiatan yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Baik. Masalah-masalah anak. Jadi memang anak-anak dilatih bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya ya? Iya benar. Oke, ini ada apa ini Bang? Di mana ini? Iya, ini ada di Langkat nih kayaknya masih. Masih di Langkat ya?
Ada beberapa sih. Oke. Oh, Ini di itu pesisir yang ya. ada di pesisir ya. Ini di Oke. bot ini. Iya. Di Langsung kapal. mengajar di tempat anak-anak Iya benar. bekerja. Kita sebenarnya gini ya. Anak-anak itu nggak butuh kita terlalu teoritis kok. Tapi bagaimana mereka bisa mendengarkan kita itu ada hal ilmu yang kita berikan mereka udah bisa memahami gitu. Nggak perlu kita harus terlalu teoritis, harus berdasarkan kajian ini nggak perlu gitu. Karena apa? Mereka ya Allah hidup mereka, bukan hal yang harus dibuat di konsep sekian demikian rupa meskipun kegiatan harus punya konsep. Gitu. Baik. Konsepnya untuk kita tapi bukan untuk anak-anak. Oke, baik. Noe kenapa Noe mau nanya lagi kayaknya seru ini Nggak, ya Noe iya, ya. ini kayaknya hari ini menarik Iya. menarik sekali menurut Karena saya. di umur Bang Lukman umurnya berapa sih? 26. 26. Maksudnya udah bisa Nggak, punya masih seperti tuaan ini Bang kan kayak Lukman, gitu. 2 tahun dari saya. Kita Saya jadi 24. malu Noe. Bang Lukman, saya mau nanya nih, kira-kira ya, itu kan tadi abang bilang ada tadi kayak ada ibu-ibu juga yang membantu kan gitu kan, yang tiba-tiba orang-orang baik tadi tiba-tiba datang gitu kan, berdatangan gitu kayak ibu-ibu, mama tiba-tiba datang mau, saya harus bantu gitu. Tapi kira-kira ada nggak ya kira-kira yang ibu-ibu tuh membantu mereka tuh untuk datang ke situ untuk memberikan mereka tuh UMK, misalnya gini, latih untuk UMKM, biar mereka tuh lebih, kita nanti nih setelah ini nggak mungkin kan misalnya kita kerja di satu tempat aja gitu, kita harus ada usaha UMKM Pendampingan yang bisa Kira-kira mensupport gitu ya ada Noe nggak ya. mama-mama kira-kira yang datang gitu untuk ngajari mereka UMKM gitu? Iya. Memfasilitasi lah, memfasilitasi lah. Pasti ada karena memang tujuan kita yayasan ini bukan hanya intervensi terhadap anaknya, tetapi ketika anak balik ke rumah memiliki orang tua yang memang benar-benar menjunjung hak dan martabat anak tersebut. Jadi ada. Ini adalah sosok apa ya? Iya, ada sosok ibu-ibu yang memang ibu rumah tangga, tapi peduli terhadap UMKM, kemudian usaha-usaha yang digelutin oleh ibu-ibu yang ada di pesisir maupun di Medan, Binjai dan lain-lainnya. Dan tentunya membantu para anak-anak untuk berwirausaha gitu ya. Bener Itu tadi karena yang sekali. dilatih itu tidak hanya hard skill aja tetapi Iya. juga soft skill begitu ya. Dan sesuai dengan tema kita juga pada hari ini gitu ya adalah perempuan berdaya, anak terlindungi Indonesia, Indonesia maju. maju. Berarti ada sosok wanita di sini. Wah, ada yang juga tulus lagi narasumbernya. Iya, ada narasumber kita lagi Rafiq yang saling berkolaborasi dengan yayasan dari Bang Lukman ini saja ya. Langsung saja kita undang, ini dia narasumber kita yang kedua, yakni Kakak Rini Rizwani SH. Waduh. Wah. Halo Kak Rini, sehat. Halo Kak Rini. Kopinya nih, teman kopinya nih. Waduh, ini nih yang enak. Di sana ya sambil kan nyemil-nyemil langsung ya. ada teman kopinya ya. Ngomong-ngomong ini apa ini Kak? Ini cookies kopi. Cookies kopi ya. Cookies kopi. Heeh. Jadi ini emang asli dari kopi. Oke. Boleh dicobain nggak Kak? Boleh, Oh, boleh boleh, dicobain. Cobain, Cobain. goceng. Teman-temannya kopi. Kami boleh nyobain nggak? Kami boleh nyobain? Oh boleh, boleh. Boleh kan Bu? Bukan hanya Boleh. Iya. tapi Ini ini saya kayak loh yang mancing-mancing cemilan ibu ya. tadi. Kasih Bang Noel, kasih Bang Noel. Pemirsa ini adalah salah satu Ya produk, Kalian mau? salah satu produk Oh, saya. dari Kak Rini ya. Ini adalah cookies kopi ya Kak Rini ya. Kita coba nikmati ya pemirsa. Renyah kali ini bisa jadi ini ya. Enak ya. Kue raya nih, kue raya. Kayaknya ini bisa lagi dan lagi nih. Kita duduk dulu ya, duduk dulu. Oke, aduh. oke. Kita makannya sambil duduk, sambil berdiri. Sambil berdiri. Oh iya. Oh iya. Bang Chan minumnya Kak ini. Kak Rini. Kak Rini belum bilang. Kak Rini minum kopi juga? boleh. Boleh ya, oke. Saya langsung minum ya Kak Rini ya. Soalnya tadi habis menikmati ininya, cookies kopinya. Aduh. Nah, ini Budi. Ini dari mana lagi nih Budi? Kayaknya banyak sekali orang-orang Banyak baik yang Budi sekali. yang bawa ke sini nih Budi. Iya, jadi Kak Rini Rizwani ini adalah salah satu pendamping UMKM BNSP ya Kak ya. Iya. Ya, dan tentu juga saling berkolaborasi bersama dengan Bang Lukman untuk dapat memberikan masukan dan membimbing para anak-anak yang ada di pesisir gitu ya Kak ya. Iya. Rafiq, ini tadi sudah menjawab pertanyaan daripada Noe ya, bahwasannya juga ada seorang ibu yang turut berpartisipasi kan begitu ya. Dan ini dalam kegiatan apa ini Bu? Membantu mungkin dari Bang Lukman ya kan? Bantu Bang Lukman mengapain anak-anak atau masyarakat di Sudah datang pesisir. kopinya. Makasih, Bang. Wah, disilakan minum Bu.
Diminum dulu Bu kopinya. Jangan dibanding-bandingke ya Bu. Soalnya sama-sama pengusaha kopi kan kayak gitu. Ya pasti kopi dari UMKM mungkin lebih mantap ya. Iya. Mungkin bisa diganti ya Apa? sama kopinya Bu Rini nanti. Kami Bisa sangat-sangat. sangat menerima dengan Boleh, senang boleh. hati begitu ya. Oke. Nah tadi Bu Rini bisa dilanjutkan mungkin dalam bentuk apa kolaborasinya sama Bang Lukman gitu, gitu ya. seperti apa gitu. Jadi pada prinsipnya anak itu terlahir dari seorang ibu, gitu kan. Dan penguatan ekonomi perempuan ini saya sangat sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun memang saya sangat tekunin. Awalnya sih saya pendamping hukum. Saya pendamping hukum dan semua kasus KDRT itu awalnya dari ekonomi perempuan. Begitu perempuan ini kuat ekonominya, dia terlindungin, anak-anaknya juga ini terlindungi. Terlindungi Itu juga, dia. ya. Nah, mulai dari situ sangat banyak loh abang-abang di sini semua. Pelaku UMKM itu 76% itu perempuan. Keren sekali ya Bu Dia. Dan itu semua nggak semuanya bisa dilirik oleh pemerintah. Nggak semuanya. Mereka hanya produsen, hanya buat dan buat nggak tahu jualnya kemana. Jadi mulai dari situlah saya diajak Bang Lukman. Saya bilang, Bang, perbaikin dulu ekonomi rumah tangganya dengan penguatan ekonomi perempuan. Itu mungkin awalnya kami join ya sama Bang Lukman. Sama Bang Lukman. Wah. Seperti yang dijelaskan Bang Lukman tadi, kalau mungkin Bang Lukman beserta dengan sahabat-sahabat yang lain itu fokusnya kepada pendidikan anak kan begitu ya. Iya, kita lebih Nah ke- kalau misalkan dari Bu Rini ini fokusnya ini kepada orang tua anak atau tetap ke anaknya juga? Ibu. Ke ibunya Ke ya? ibunya. Oke. Karena kalau ibu bahagia, anak-anak pasti bahagia. Benar Benar sekali. sekali, Ya, itu ya. udah satu paket begitu. Iya, ya. satu paket. Karena kalau misalkan ibunya tadi bahagia, punya finansial sendiri, ya kan, kemudian perekonomian keluarga juga baik, pasti Terbantu. anaknya tidak terlantar kan Iya, begitu betul. ya. Makanya- Contoh dari rumah masing-masing ya Bu Dia. Kalau ibu lagi banyak masalah di rumah kita pun serem ya. Takut. Pada takut kan? Pada takut ya. Tapi kalau ibu lagi bahagia kita pun enak dekat. Iya, Bu jajan Bu. Jadi fokusnya kepada orang tua daripada anak-anak pesisir tersebut. Iya ya, Bu, betul. ya. Jadian sebenarnya mereka itu kita ajarin berusaha, gitu kan. Ketika mereka udah bisa usaha, apalagi gitu kan izinnya. Saya mulai mendampingin izinnya. Lalu saya kenalkan dengan kemasan supaya itu produk layak jual. Jadi yang selama ini mereka hanya nerima pesanan, Bu, saya pesan 1 kilo ya gitu. Nanti sebulan lagi nggak pesan gitu kan. Nah itu kan menutup peluang mereka. Padahal itu produk enak gitu kan. Nah ketika udah ada izin, brandingnya juga bagus, kemasannya juga bagus. Kita udah pede nih ke toko-toko. Jadi bisa Gitu. bersaing gitu Iya, produk-produknya. sudah bersaing, kenapa enggak gitu. Kalau masalah rasa dan lain-lain nggak kalah dibanding pabrikan atau apa gitu. Rafiq menarik sekali loh. Saya sangat setuju kali mungkin karena backgroundnya SH ya Bu ya. langsung dia izinnya yang langsung diajarkan. Ya, legalitasnya yang saya Legalitasnya iniin. diajarkan. Jangan sampai udah capek-capek dibentuk, dibangun, rupanya nggak ada izin nanti terbengkalai. Iya. Dan memang nggak bisa masuk toko, Pak. Nggak masuk toko, harus ya. Nggak bisa masuk Jadi toko. kemarin Bang Budi, YKPI bersama Dinas PPAKB, temuan dibantu Bu Rini dan teman-teman yang lain, kita bantu 50 pelaku industri rumahan Oke. untuk izin usaha dan kita Gratis. bantu pendampingan halalnya. Dan langsung izinnya yang dibantu urus Dibantu. bukan bantuan pinjol. Dan gratis Bang ya, Dan gratis gratis. ya. Karena kan mungkin masyarakat lebih Gak dicaloin punya nih kan. dana dulu gini-gini nih. Tapi Iya, Bu gitu. Kak Rika ini langsung kita harus punya izinnya agar pasar kita semakin luas begitu ya Bu. Dan juga usahanya tuh kuat, Iya, tidak bisa benar diganggu sekali. lagi. Boleh dilanjut lagi Bu? Ya, jadi memang itu benar Bang. Saya awalnya memang dari izin. Semuanya izin saya iniin. Karena apa? Kalaulah ini produk nggak ada izin, mereka males jualnya satu, kurang percaya dirinya satu. Habis itu yang mau beli ya udah sekitarannya aja, tetangga, paling pesanan kan gitu. Nah, ketika mereka sudah ada izin, setelah itu kita tingkatkan lagi ke kemasan.
ke kemasannya. Selama ini cuma hanya plastik-plastik, gimana kiloan apa gimana kita tingkatin lagi. Nah setelah kemasan mereka pasti bilang, Bu harga gimana, HPP-nya gimana gitu kan. Ya kita masukin karena selama ini mindset UMKM kita kemasan nggak pernah dimasukin. Iya. Jadinya bangkrut karena rugi Iya, kemasan nggak dihitung. makanya mereka jadi malas membagusin kemasannya. Padahal kemasan itu ibarat kata itu nilai jual yang sangat tinggi gitu. First impression pertama ketika orang melihat barang Bener. tersebut gitu ya Bu ya. Wah. Jadi kan memang semuanya kayak abang-abang nih kan jadi host brandingnya juga yang ini kan. Nah begitu juga produk UMKM gitu. Kalau si Raffi nggak brandingnya, dia legowo hatinya. Legowo. Oh logo hati. Si Raffi ini legowoan orangnya, jadi makanya dia direkrut. Oke. Lebih rendah budget ya. Oke, kita lanjut ya Malam. hari ini. Nah, tadi udah dikasih tahu bahwasannya memang fokusnya adalah kepada para ibu gitu kan. Sudah diberikan bagaimana cara membuat suatu UMKM, izinnya juga diperbaruin kan kayak gitu ya. Kemudian packagingnya juga. Nah, ini sudah berapa jenis makanan atau UMKM Atau apa berapa saja yang jenis sudah diajarkan? produk gitu. Yang saya dampingin saat ini itu 25. 25 keluarga. 25 UMKM. 25 UMKM. Wah, Waduh, banyak luar sekali. biasa sekali. UMKM khusus Kota Binjai Kota yang di Binjai. Langkat itu ada satu kelompok tani memang petani gula aren, satu lagi kelompok tani kopi. Oke. Dan semua fokus di perempuan. Di perempuan. Jadi bisa berdaya saing ya, bukan hanya bertani tapi tidak tahu menjual kepada siapa, tapi Iya. kita bisa membentuk suatu produk ya Bu ya. Keren ya Keren Rafiq ya. sekali. Iya. Dari tahun berapa Bu? Ibu mulai tertarik ini? Saya mungkin dibanding Bang Lukman, saya newcomers ya Bang Lukman ya. Saya newcomers. baru sekali ya. Masih baru. Iya. Tapi pendatang baru. Tapi pendatang baru langsung jadi begitu ya. Jadi Bagus saya dia. dikenalin sama Bang Lukman waktu itu hanya masalah pernikahan anak ya Bang Lukman ya. Pernikahan anak, Pernikahan dini. anak putus sekolah, KDRT dan lain-lain gitu. Nah saya gali ini gitu, ini gali ketika KDRT berujung ke pengadilan, udah konsepnya tetap ekonomi. Awal Gitu. mulanya. Iya, awal mulanya ekonomi. Kekerasan seksual pada anak, semuanya pada keluarga yang Kurang mampu. Menengah ke bawah middle begitu ya low. Bu ya? Iya, sangat gitu kan menengah ke bawah yang mampu nggak akan ada itu Pak. Gitu. Atau memang tersembunyi dengan baik gitu kan. Nah itu jadi saya tarik benangnya. Oh ini berarti ekonominya dulu diperbaiki. Oke. Ekonominya. Nah ada juga statement stigma kita perempuan itu nggak boleh bekerja di rumah, di luar. Iya. Kita muslim gitu. Jadi kenapa nggak produksi di rumah gitu. Iya. Ini digitalisasi loh. Benar. Di mana saja bisa. Di mana gitu ya. aja bisa dan kita produksi di Binjai, produk kita udah sampai mana-mana. Keren. Saya di sini, produk saya udah ada di Jogja, di Semarang dan lain-lain kan gitu. Mungkin tubuhnya di sini tapi produknya Ya. lagi mengalir mencari Malah duit ya. Nah, begitu. Keren sekali. Dan itu sangat keren sekali kalau diterapkan kepada ibu-ibu yang mungkin middle low gitu ya. Dan itulah saya mulai ubah mindset mereka. Kenapa hanya fokus ke toko online? Kak, ketika menjual Kak, kami nggak punya toko loh Kak. Kenapa mesti toko? Banyak sekarang marketplace dan Iya. lain-lain gitu Iya, kan. betul. Nah itulah yang mulai saya kenalkan. Mulai handphone itu juga bukan untuk selfie dan pamer doang gitu. Ya kalau misalnya pun pamer penghasilan nggak apa-apa saya bilang kan gitu kan. Dan alhamdulillah semua sekarang udah begitu. Hari ini saya transfer segini loh gitu. Wis, Nah hari ini kiriman saya sampai ke Dumai loh gitu. Jadian itulah dan itu memang saya selalu dampingin. Tahun ini saya targetin. Hari ini berapa ton? Tahun ini tahun lalu 1 ton. Tahun ini berapa 2 ton? Tahun ini 5 ton ya. Saya bilang gitu. Saya selalu targetin itu ke teman-teman. Oke. Nah. Kak Rika ini kan luar Karini, biasa Karini. banget. Karini. Rika Siapa lagi. itu Rika? Maaf ya Karini. Ya soalnya tadi saya beli sarapan sama Kak Rika. Oh. Banyak lagi ngelesnya. Iya, Tahu. Karini gitu ya kan. Karini ini pemirsa yang ada di rumah khususnya para kaum ibu ini juga penasaran.
seorang ibu rumah tangga, begitu kan juga memiliki kemampuan yang luar biasa, kan begitu ya. Dan juga bisa mendampingi para UMKM. Ini seperti apa pembagian waktunya begitu ya, seperti ini. Tapi jangan dijawab dulu Kak Rini ya, karena kita masih akan menyaksikan penampilan spesial dari Noe and Friends. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Nah. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Bang Lukman dan juga ada Kak Rini. Ya. Kak Rini tadi pertanyaan tergantung ya, masih gantung. Nah, bagaimana cara Kak Rini ini untuk membagi waktu? Karena kita ketahui Kak Rini juga memiliki keluarga, kan begitu ya kan. Kemudian juga mendampingi para UMKM sampai sebegitu banyaknya. Ini gimana nih cara membagi waktunya? Tambah lagi Ibu Bayangkari. Oh iya. Ibu Bayangkari Ibu lagi. Bayangkari. Punya ini ya kan aktivitas juga. Berarti banyak begitu. kegiatan yang sibuk ya dalam ruang Jadi ruang emang Kebayangkari. kebetulan saya juga istri dari seorang pengabdi negara di Kabupaten Langkat. Dan itu memang berkewajiban untuk mengikuti kegiatannya. Dan suami saya itu sangat disiplin dengan hal-hal yang itu gitu, dengan hal-hal rumah tangga yang memang harus saya kerjain. Nah, di sini saya makanya saya bisa newcomers ya ke Bang Lukman, karena apa? Dulunya suami saya memang nggak izin sama sekali, gitu. Ada Nggak ini izin ya sama penolakan sekali. dari suami Nggak, gitu ya? ya itu tadi. Karena takutnya sibuk kali ya. Stigmanya masyarakat kalau perempuan itu ya harus di rumah gitu, kan gitu. Nah, setelah 4 tahun anak saya kan udah mulai gede-gede, udah mulai gede-gede tuh. Saya berbuat izin pelan-pelan aja gitu, izin lama-lama ya udah karena ngelihat kegiatan saya positif gitu kan. Dan yang satu juga anak saya kan udah di Jogja ngelola bisnis yang di sana, dan yang lain juga udah gede, udah nggak terlalu saya memang udah bisa saya tinggal gitu kan. Saya setiap jam 5 itu harus bikin bekal buat suami dan anak-anak. Oh, jam 5 pagi ya Bu ya? Jam 5 pagi. Nah itulah jadi ibu rumah tangga ini. Jadi sebelum berkegiatan apapun rumah itu harus selesai. Itu dia. Nah setelah itu hari ini saya kemana saya udah mulai nyusun jadwal. Oke. Dan itulah makanya saya tetap konsen. Saya memang dulunya konsen di pendamping hukum dan lain-lain. Sekarang udah mulai saya iniin pelan-pelan karena apa? Toh sama-sama kerja sosial kan gitu. Sama-sama kerja sosial. Nah di sini saya konsen di satu UMKM yang awalnya di Binjai. Saya bentuk kelompok. Jadi kalau kelompok itu lebih gampang ya, lebih gampang kita ininya gitu kan. Saya bentuk kelompok hingga sampai akhirnya saya kalau begini nih saya nggak ada ini gitu kan, nggak ada pegangan. Nah akhirnya saya dapat ngikutin ujian BNSP sampai dengan ujian BNSP Koperasi Syariah. Nah dari situ saya juga membentuk koperasi perempuan. Oh, ada juga koperasi perempuan Ada. yang terletak Di Binjai. Di Binjai. Dan itu sudah saya sudah memberikan pinjaman kepada 10 pelaku usaha walaupun jumlahnya dikit karena emang masih dana sendiri dari kami ke kami tanpa bunga. Waduh. Wow, luar Keren biasa banget sekali sih ya. ini. Dimanapun Dan Bu ini- Rini berada tetap ada kegiatan-kegiatan sosial yang Dan dibuat. harusnya ini dicontoh oleh seluruh masyarakat di Betul sekali, berbagai Bu. daerah karena ini bisa membantu perekonomian masyarakat. Sangat koperasi itu sangat membantu gitu, sangat membantu. Baik Bu Rini, ini tentu pemirsa juga sudah sangat penasaran ini bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan Bu Rini selama ini gitu kan. Pemirsa kita akan saksikan bersama cuplikan kegiatan dari Bu Rini selama ini. Baik, ini di mana ini Bu Rin? Koperasi. Ini di koperasi yang di Binjai ya? Iya. Oke. Ini pada saat kegiatan apa ini Bu Nah Rini? ini dengan Bang Lukman ya, saya memberi penguatan ekonomi perempuan untuk khusus untuk perizinan legalitas usaha. Oke. Iya, industri rumahan. Baik, ini Iya, masih ini dia tempat yang sama penyerahan, ya Bu ya? penyerahan Sertifikat? sertifikat, enggak izin usaha Oh, Bang. izin usaha. Baik.
Kemudian Bu, ini banyak banget Iya. ya Bu ya. Ada Ini 50 berapa itu. peserta ini Bu ya? 50 50. industri UMKM. rumah tangga. Waduh. Yang ada di Binjai atau gabung? Itu gabung Bang. Se-Sumatera Utara itu. Se-Sumatera Utara. Waduh. Nah keren ini banget. kami kembali dengan Bang Lukman, binaan kami di disabilitas. Oh. Anak disabilitas. Jadi mereka juga ini sangat banyak ya. Bahkan membatik melukis kaos. Ini semuanya kalau bagi saya sih hidden game, nggak terlihat oleh pemerintahan atau dan lain-lain gitu. Tapi nyata adanya. Nyata ada. Oke. Ini dampingan kapan, Bu? saya ke ibu-ibu ini malah di Deli Serdang, Bang. Oh ini malah di Deli Serdang Di ya? Deli Serdang. Nah kita ketahui juga di Deli Serdang banyak banget UMKM-nya kan kayak begitu ya. Tapi tetap Ibu jadi pendampingan juga di sana begitu. Nah, Sangat keren sekali keren ya. kegiatan-kegiatannya. Baik, Noe dari tadi mau nanya silahkan Noe. Iya. Tadi ke Bang Lukman juga rasa penasarannya tinggi nih kepada Kak Rini Rini juga ya, keren pasti. nih. Ini saya tadi mau nanya sama Ibu ya Bu Rini. Bu, tadi kan Ibu bilang ada koperasi. Kami boleh minjam. Bu kalau Noe boleh saya duluan lah Bu. Saya sangat tertarik apabila itu tidak bunga Bu, tidak ada bunga. Enggak, tapi sebenarnya saya bukan mau nanya itu Bu ya. Sorry Iya. ya Bu, kan kita bercanda. Nah, Noe eh, nggak ada bunga tapi ada duri, ada batang. Ya silakan Banyak Noe. ini. nggak bayar cambur. Bu, saya mau nanya, kira-kira selama Ibu udah menjalani menjalani Pendampingan ya, UMKM. pendampingan UMKM ini, kira-kira apa sih Bu kendala-kendala yang paling berat gitu ya? Misalnya yang kayak Ibu bilang tadi kan ada suaminya mungkin yang nggak ngasih, misalnya kita mau UMKM gitu. Terus ekonominya, misalnya kita ekonominya belum stabil dan terus kita buat UMKM, dan itu kan pasti ada harus ada modal Struggle-nya ya. gitu, modal. Nah, Oke. kira-kira apa kendala yang paling berat selama Ibu jalanin? Wayo Rafiq pertanyaan jadi curi sama. Jadi ambil langsung dan Noe. Oke silakan Kak Rini. Mungkin yang pertama itu mindset, Bang. Mindset, karena memang ibu-ibu ini emang aku bisa Kak, gitu kan? Emang aku bisa Kak. Kamu bisa produksi sekian ini enggak gitu kan? Emang aku bisa, selalu pertanyaannya awalnya gitu. Tidak percaya gitu ya, Kak ya? Nah, disitulah selalu yang saya ini untuk penguatan ekonomi perempuannya. Disitulah yang sangat penting sebenarnya. Nah, yang kedua mungkin yang Abang bilang tadi Bang, modal. Jadian sampai UMKM itu pada ngomong gini, Kak kami tuh nggak butuh motivasi. Kami tuh cuma butuh M yang satu lagi, modal. Modal. Benar. UMKM kan 2M ya, Iya. motivasi modal. Iya, kami tuh butuhnya M yang satu lagi. Dan itu saya juga nggak punya kekuatan untuk itu, ya Bang ya. Dan alhamdulillahnya mindset untuk meminjam ke bank dan lain-lain itu mulai saya ubah. Jadian saya mulai gini aja, selama ini kamu produksinya ini. Berapa ada itu kamu produksi itu aja dulu gitu. Nah saya mulai mengetuklah pintu bapak-bapak ya, kayak di skop UKM Binjai, di skop provinsi. Tapi kan kalau misalnya bentuk kita ke mereka itu kan gini, kita mesti ada dulu, kelihatan dulu. Apa yang mau ditawarkan? Kelihatan dulu. Nah alhamdulillahnya 1 tahun pertama saya memimpin, saya mendampingin 20 UMKM saya itu yang dapat bantuan peralatan itu 12. Wah, lebih daripada 50% ya Bu ya? Nah yang tahun ini malah hampir semuanya. Semuanya Gitu. Mungkin itulah saya bisa membantu mereka dengan modal, tapi dan memang udah mulai berubah mindsetnya, tidak lagi pinjaman dan lain-lain gitu. Apa yang ada ini aja kita kerjain. Kayak saya tuh jual usaha, saya nggak punya mesin dan lain-lain. Ya udah, konsep tradisionalnya saya jual, kenapa enggak? Wah keren sekali. Gitu ya Noe ya. Jadi pertama itu memang mindset ya Bu ya yang harus dibangun. Jangan fokus dengan masalah kalau saya itu. Iya. Dan memang dimanapun ada masalah pasti ada solusinya. Ya, itu dia. Iya. Baik, Kak Rini ini kalau pemirsa juga pasti penasaran begitu. Nah, apakah produk-produk yang bisa tergabung dalam UMKM itu seperti yang punya Kak Rini ini? Maksudnya ibaratnya yang cantik udahan bisa nih. Kayak jual gorengan, mie sop gitu bisa juga nggak sih kayak gitu? Nah,
Nah, saya memulai mengenal UMKM itu malah dari nol sama sekali, Bang. Gitu, dari nol sama sekali. Dari mereka memang nggak tahu ini produk mereka bagus gitu. Ini produk mereka bagus gitu, mereka nggak tahu. Kalau ini saya kan memang produk dasar saya itu kan kopi, gitu kan. Nah, di situ mulai mengubah lagi mindset. Ini kopi cuma diminum. Gimana kalau kita buat cookies dan lain-lain, gitu kan? Jadi harus udah ada produk turunannya, gitu kan. Kayak misalnya kue bawang, kue bawang. Kue bawang itu hanya terfokus dengan ya bawang, pedas dan lain-lain gitu. Jadian ada juga temen yang bikin kue bawang dengan sayuran. Iya, seperti ubi Gitu, ungu, iya. gitu, bayam, gitu. Nah, kalau misalnya kayak yang Abang bilang tadi mie sop, ini Karena rata-rata kalau di pedesaan kan banyak sekali Iya. yang jual-jual mie sop seperti itu. itu gitu. juga saya dampingin. Bahkan kedai lontong, mungkin kedai lontongnya Lontong Bu pagi, Rika lontong itu, malam gitu, ha? itu juga Bu Rika itu tadi juga kalau saya kenal saya dampingin gitu. Oke, jadi pemirsa nggak usah khawatir ya, apapun usaha pemirsa itu bisa masuk dalam UMKM dan bisa dapat Bisa. pendampingan. Pendampingan. Yang penting ada niat dan konsisten gitu Iya. ya Bu ya. Oke, keren ya Rafiq ya. Ini udah datang cookiesnya, tidak menunggu lontongnya. Atau makan Lontong yang lontong yang tadi. sudah tadi pagi. Misalnya. Oke, Kak Rini, next time gitu ya, ke depan apa yang mau dibuat lagi? Targetnya apa gitu? Saya targetnya fokusnya untuk ini ya, kalau untuk Sumatera Utara ini gitu. Saya kepengen punya satu tempat oleh-oleh. Tapi saat ini kan UMKM ini walaupun produknya di tempat oleh-oleh di mana-mana, tapi kan sistemnya konsinyasi, Bang. Iya. Konsinyasi. Bayangkan UMKM itu sebenarnya pengusaha yang sangat unggul karena apa? Dia bisa memasukin toko, semuanya mengisi toko-toko tanpa dibayar. Iya. Setelah laku Baru dibayar. Nah itu jadi mimpi saya suatu saat saya kepengen punya galeri seperti galerinya Ibu Christine Hakim di Sumatera Barat. Dia tidak sama sekali tidak ada konsinyasi. Oke. Dengan SOP yang dia buat, semua produk UMKM bisa masuk dan dibayar di depan. dari depan. Itu dia, itu keinginan saya. Baik, Keren sekali, Bu. keren banget ya Rafiq ya. Rafiq mau nanya apa lagi? Ini mas, mumpung ada Bang Lukman, ada Kak Rini. Ini tadi saya dengar juga ada ibu-ibu yang didampingi, ada anak-anak. Ini konsepnya kenapa nih, Bang? Kenapa udah dilatih anak-anaknya, ibu-ibunya juga nih, Bang, dilatih untuk di bagian pesisir nih, Bang. Oke, jadi kenapa konsepnya tuh harus apa ya? Sekali bilang sinergi ya. Iya, sinergi. Sinergi karena memang kalau kita intervensi pada satu misalnya anak-anak aja, anak-anak itu kan bakal pulang ke rumah. Ketika nanti orang tuanya tidak apa ya, malah menambahkan kes ke mereka, mereka akan patah semangat dan balik lagi. Oke. Kemudian ketika kita intervensinya hanya seorang ibunya, nanti bagaimana ibu ini bisa mampu menjelaskan ke anak-anaknya? Belum tentu mampu seperti yang kita harapkan. Maka kita bantu intervensi ibunya dalam ekonominya. Nanti kita akan intervensi juga bapak-bapaknya. Ada juga bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya ada juga. Bener. Kita kemarin gabung sama teman-teman dari Ayah ASI Indonesia. Iya, bagaimana kesehatan bayi melalui ASI ibu yang selama ini harus disupport oleh bapak. Artinya bapak harus kasih hal-hal yang positif ketika ibu saat ibu menyusui. Hal positif itu seperti hadiah, kemudian ucapan terima kasih udah bantu memberikan ASI kepada anaknya, kemudian itu adalah salah satu bentuk support yang sebenarnya harus dilakukan oleh ibu. Benar-benar mewujudkan oleh ayah. suami siaga Iya begitu benar. ya Bang ya. Karena apa? Nanti ketika dia ibu dalam kategori menyusui tapi ayahnya penekanannya lebih ke penekanan misalnya kekerasan, kemudian membuat ibunya stres. ASI yang dikeluarkan itu adalah jadi hasil yang Menurun ya? beracun. Beracun, bukan maya. Beracun yang membuat anak akan stres juga. Oh gitu. Iya, jadi maka kenapa saya bisa ngomong ini, saya dapat banyak ilmu nih sebenarnya Iya. dari teman-teman yang hari ini mau gabung sama YKPI, bukan hanya bicara tentang anak, tapi bicara tentang ekonomi perempuan, kemudian bicara tentang kesehatan, dan bicara tentang peradaban manusia yang akan datang. Wah, keren sekali ya Budi dan tentu Bang, saja untuk mewujudkan Indonesia yang maju dimulai dari keluarga. Benar tentunya. sekali Rafiq. Nah,
Bang Lukman, ini kan kita fokusnya kepada anak-anak Bini ya. Iya, benar. Anak-anak, dan kita juga konsepnya adalah pendidikan yang non formal. Nah, apakah ada strategi dari pihak yayasan untuk mewujudkan anak-anak yang ke pendidikan formal begitu? Nah, karena balik lagi ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasannya ya di zaman sekarang juga kita butuh Pendidikan tanda formal. bahwasannya dia telah tamat sekolah kan begitu. Nah, Telah berpendidikan gitu dia. Kita kemarin buat survei kecil mengenai pekerja anak atau anak yang putus sekolah dan bekerja. Jadi kita kategorikan beberapa. Yang pertama itu adalah kategori anak-anak yang putus sekolah, tetapi masih bisa untuk nyambung ke sekolahnya. Oke. Artinya nggak lama lah rentannya, mereka kita bantu untuk masuk ke sekolah formal. Oke. Kemudian ada yang putus sekolah, dia sudah rentan lama. Dan rentan lama itu ibaratnya, tapi dia masih mau berpendidikan. Masih mau sekolah gitu ya. Kita bantu untuk kejar paketnya, paket A, B, dan C. Kemudian ada yang anak yang memang dia kategorinya udah nggak anak lagi, dia putus dan bekerja, tapi putus sekolahnya udah lama, kita bantu untuk skillnya. Oke. Artinya pelatihan-pelatihan seperti bengkel, jahit, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi nggak hanya kita tinggalin, oh udah, ini udah lama nih putus sekolah. Enggak gitu. Tapi kita bantu apa yang kira-kira cocok sama mereka gitu. Ini kita bahkan lagi pikir konsep bagaimana ya KPI mampu mengirim anak-anak dari pesisir yang udah tidak sekolah dan tidak untuk dimagangkan di hotel-hotel di Kota Medan. Biar mereka bisa bantu kan, nanti mungkin bisa jadi housekeeping dan lain-lainnya, bisa membantu ekonomi keluarganya Keluarga, gitu. iya. Oke, Bang Lukman, dari dua kategori tadi, yang pertama tadi mungkin anak yang sudah Tiga kategori. enggak, kan tadi memang udah tidak sekolah Oh, lagi iya, dan tidak kita sekolah latih lagi. skillnya. Oke. Berarti yang bisa masuk ke sekolah lagi itu adalah yang dua kategori lagi ya, Iya, dua kategori kategori. 1 dan kategori 2. Untuk yang kategori 1 dan 2 ini, apa strateginya agar mereka bisa sekolah dan bagaimana dengan sistem pembiayaan mereka gitu? Kalau yang pertama sih kita ada sanggar. Sanggar itu jadi selama ini sanggar kita itu apabila ada kegiatan event, kemudian seperti MC kayak MC, kemudian nari dan lainnya, biasa dipanggil. Itu adalah salah satu income mereka untuk memenuhi biaya pendidikan mereka. Kemudian yang kedua itu biasanya kita bantu cari beasiswa. Ada beberapa universitas yang bahkan hari ini kita sudah kerjasama. Ketika ada anak-anak kita yang kuliah di situ gratis, dibantu keep kuliahnya dan program-program beasiswa lainnya. Wah, Oke, keren luar sekali. biasa. Jadi mimpi anak-anak yang ingin sekolah lebih tinggi, membiayai keluarga akan tersampaikan dan dibantu oleh YKP. Iya, dan tentu ini juga menarik sekali bagi pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi bagi Anda yang ingin langsung bertanya bersama dengan Bang Lukman ataupun dengan Karini, pemirsa bisa langsung menghubungi di 0811 6100 386. Dan kita masih akan melanjutkan perbincangan ini setelah performance dari Doe and Friend. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Aduh, masih bersama kedua narasumber kita ya Rafika. Ada Bang Ada Lukman dan juga ada Kak Rini. Reni. Nah, Iya. Budi, aku masih penasaran nih, Budi. Silakan, Tadi kan Yayasan YKP ini sudah terbentuk dari tahun 2021 nih, Bang. Dari banyaknya anak-anak yang dilatih, ada nggak, Bang, prestasi-prestasi yang mungkin telah tercipta nih, Bang, dari anak itu? Banyak ya, sebenarnya banyak sekali prestasi anak-anak. Kemarin ada yang sampai dia ikut KKN kebangsaan ke Kalimantan, kemudian karena dia udah kuliah kan gitu kan. Kemudian ada juga kemarin yang anak-anak seni kita udah nampil 3 kali di rumah gubernur sama Pak Gubernur. Wah, luar biasa Jadi kan sekali ya. itu suatu kebanggaan bagi anak-anak mereka. Bahkan mereka jumpa camat aja, jumpa bupati aja susah gitu kan. Tiba-tiba mereka nampil di depan gubernur Depan itu kan. gubernur. Saya terharu sih saat itu kan. Karena ada beberapa event mereka sampai diundang 2 kali nampil. Itu penampilan apa itu, Bang? Nari. Nari. Iya nari akbar gitu mereka. Waduh, keren Rame-rame. Langsung jumpa gubernur. Iya. Dan juga tadi salah satunya ada sudah petukanan ke Kalimantan. Kalimantan belajar. Pertukaran pelajar ya, Iya, Bang? belajar. Itu tingkat apa? SMA atau Mahasiswa, kuliah? mahasiswa. Mahasiswa. Wah. Keren banget. Jadi kalau yayasan ini dibentuk dan juga mengajarkan anak-anak, pasti akan menciptakan generasi bangsa yang sangat-sangat bagus gitu. Iya. Dan memang mengumpulkan orang-orang baik di dalam yayasan, juga informasi tentang anak-anak ini kemudian membantu pendidikan segalanya itu juga terbuka. Jadi mereka juga sering ikut. Misalnya ini kan, ada satu orang yang lulus di beasiswa Bank Syariah, salah satu bank syariah di nasional yang dia lulus, dia kuliah di UIN gitu kan. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang
hari ini mereka iniin gitu, mereka dapatin gitu kan. Sama juga saya juga gitu sejak buka yayasan ini, bahkan saya sudah kerjasama kemarin sama ILO. Oh. ILO internasional. Jadi ada sama ILO, kemudian kemarin sempat bawa nama pekerja anak itu di kegiatan nasional dari Kementerian KPPA, Bappenas, kemudian Kementerian Ketenagakerjaan dan Pertanian seperti itu. Banyak sekali sih sebenarnya hal-hal yang kita dapat baru selain bantu prestasi mereka juga membantu prestasi yayasan juga. Oke. Oke. Baik, Bang Lukman sama Kak Rini kan saling berkolaborasi gitu ya. Iya, Kalau benar. misalnya Bang Lukman fokusnya di anaknya, kemudian Kak Rini fokus kepada ibunya. Apakah anak-anak yang tergabung di yayasan Bang Lukman itu ibunya harus juga tergabung? Begitu juga sebaliknya ketika ibunya tergabung dalam UMKM-nya Kak Rini, apakah anaknya juga harus tergabung di yayasan atau seperti apa? Sebenarnya gini ya, kita nggak memaksakan mereka mau gabung atau tidaknya. Kadang ada ibunya, anaknya enggak. Kemudian ada anaknya, ibunya enggak. Tetapi kita bagaimana nanti anak-anak ini akan bisa menggait ibunya. Dan sebaliknya gitu. Itu yang sering kita temuin di lapangan gitu. Contoh seperti kemarin kan kita baru open rekrutmen yang nari, sanggar nari yang bersama Karang Taruna itu RKD. Kemarin tuh hanya sekitar 60 orang. Sekarang itu sampai 100 orang. Karena apa? Ibunya nyuruh, yuk itu nari itu mereka berprestasi. Sampai gubernur pulang dikasih tambahan makanan dari Bapak Gubernur. Jadi tambah mereka jadi semangat lagi gitu. Artinya saya nggak pernah memaksakan orang untuk gabung Join dan bareng gitu, karena saya yakin manusia itu seperti buah. Ada yang tumbuh, ada yang juga hanyut, ada yang nggak tumbuh seperti itu. Nah, tapi bagaimana yang tumbuh ini bisa kita rawat dan kita perbaiki untuk masa depan yang lebih gemilang lagi seperti itu. Oke, baik. Dan terima kasih Bang Lukman. Kak Rini, kalau tadi Bang Lukman itu punya deretan anak-anak yang memiliki prestasi langsung nari di depan gubernur begitu ya kan. Nah, kira-kira dari seluruh UMKM binaan daripada Kak Rini, apa prestasi yang paling menggelegar gitu? Karena pasti saya yakin seorang pembina itu patut berbangga ketika yang dibinanya itu memiliki prestasi yang sangat luar biasa begitu. Kalau untuk itu pada awalnya memang harus saya dulu. Oke. Untuk contoh. Benar, gitu jadi kan. role model dulu begitu ya kan. Untuk contoh gitu. Nah, saya kebetulan mengikutin program dari Kemenparekraf, programnya Pak Sandiaga Uno. Jadi saya termasuk 20 finalis UMKM untuk Kemenparekraf di seluruh Indonesia. Wow. UMKM terbaik, ya kan. Dan kalau teman-teman ini karena mindsetnya ibu-ibu ya, kita agak susah untuk kita ajak mengikuti ajang-ajang seperti itu, gitu kan. Mereka hanya taunya produksi. Dan alhamdulillah saat ini yang saya dampingin itu sudah ada yang go ekspor. Oh, keren sampai sekali go ya. ekspor. Sudah ada yang dari Udah go mengekspor ekspor ya? yang awalnya hanya menitipkan produk di stasiun, di kedai-kedai di stasiun. Lalu mulai buat izin, kami dampingin dan sekarang udah go ekspor setengah kontainer ke Malaysia dan Brunei. Oke, produknya itu apa itu Karin? Ceker ayam. Ceker ayam. Pemirsa bayangkan ceker ayam aja bisa go internasional ya kan? Dan Go ada ekspor. lagi yang halua. Halua itu manisan Manisan, ya. iya, ini ciri khasnya Bahasanya Langkat ya, Kak, manisan ya. ya. Itu juga udah go ekspor ke Singapura dengan dia per tahunnya nggak per tahun ya. Di bulan Ramadan aja itu memasukin tahap 3 ton produksi. 3 ton. Keren sekali. Produksi Dari 3 ton banget. dan di tahun ini saya bikin challenge ke dia mesti tembus 6 ton. Oke, keren banget ya Rafiq ya. Dan produk-produk yang go ekspor ini merupakan produk-produk yang biasa dikerjain oleh ibu-ibu di Iya, rumah. bener ya. Ceker ayam. Ceker pele gitu ya kan. Makanya Ternyata produk-produk itu betul bisa harus go. diikut yayasan ini bahwa ibu-ibu yang di rumah nggak dilarang keluar bisa melakukan produk-produk yang di rumah tuh jadi ekspor. Baik. Bang Lukman dan juga Kak Arini, kita sudah tidak terasa sudah berada di penghujung acara nih. Kami juga ingin mendengarkan dan tentunya juga pemirsa yang ada di rumah juga ingin mendengarkan bagaimana harapan kedepannya ya dari Bang Lukman dan juga Kak Arini untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin bergabung ataupun orang-orang baik yang di luar sana Iya. agar bisa membantu anak-anak dan ibu-ibu di pesisir. Silakan Bang Lukman. Iya, kalau dari saya sih
kita nggak mungkin bisa merubah seluruh orang dan bisa ikut sama kita. Tapi ketika kita bergerak, setidaknya ada 1-2 orang yang ikut dan bersama kita, itu adalah hal yang membanggakan bagi diri kita sendiri. Karena apa? Anak itu adalah masa depan, kemudian the children of today are the leader of tomorrow. Artinya anak-anak ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi ketika pemimpin itu enggak kita siapkan dari sekarang, maka ke depan kita akan krisis kepemimpinan. Kepemimpinan itu ya dimulai dari anak-anak kita. Kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan kita? Karena kita mungkin berdiri di hari ini bisa hilang 20-30 tahun lagi kita mungkin bisa hilang dari bumi ini. Tapi ada jasa, kemudian ada hal yang kita bisa tularkan ke positif ke anak yang bisa dicatat oleh peradaban. Itu sih. Benar sekali. Dan saya sangat setuju kalau misalnya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Begitu ya. Wis, keren banget Bang Lukman. Baik, selanjutnya Kak Rini, kira-kira harapannya ke depan untuk seluruh masyarakat dan juga para ibu-ibu yang mungkin juga ingin bergabung bersama dengan UMKM Ibu. Nah, apakah mesti hanya di Langkat dan Binjai saja, di luar daripada itu apakah bisa? Silakan Ibu. Kalau bagi saya perempuan itu adalah buminya dunia. Semuanya itu asalnya dari perempuan. Jadi kita harus memang fokus ke penguatan ekonomi perempuan. Dan apabila memang ingin saya dampingin mulai dari legalitas dan sampai penguatan wirausahanya, dimanapun saya bisa dampingin gitu. Saya siap membantu untuk penguatan ekonomi perempuan. Mungkin karena bagi saya ibu yang mempunyai ekonomi yang kuat itu akan menjadi ibu yang bahagia. Keluarga akan aman, damai, anak-anak akan bahagia juga. Itu dia. Baik, luar biasa ya. Jadi tetap pemirsa yang ada di luar daripada Binjai dan Langkat juga bisa saling berkoordinasi ya begitu ya Bu. Dan juga yang saya kutip dari dua narasumber ini, perbuatan baik itu tidak bisa ditunggu, tapi dimulai dari diri sendiri dan juga kita bersama. Iya, benar sekali Rafiq. Dan ibaratnya kalau misalnya laki-laki itu adalah kepala rumah tangga begitu ya, tapi perempuan ini adalah lehernya begitu ya Bu, yang mengarahkan kepala ini mau kemana begitu ya Bu. Sekali lagi terima kasih Kak Rini dan juga Bang Lukman sudah bergabung bersama dengan kita di Kopi Pagi. Dan akhirnya saya Muhammad Budi SR. Dan juga saya Ahmad Rafiq, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.